Lorraine? Halo kaum rebahaners, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah film dengan judul Conjuring. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang selalu mendapatkan teror dalam hidupnya karena dia dijadikan tumbal oleh seseorang. Apakah dia mampu bebas dari tumbal tersebut? Yuk, langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian, kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Arnie dan adiknya yang bernama David. Malam itu, Arnie mengantarkan David untuk tidur ke kamarnya. Selepas kepergian Arnie, David mengalami delusi. Beberapa pendeta berusaha menolongnya. David kerasukan iblis sampai membuat pendeta yang bernama Ed dan Father Gordon kewalahan menghadapinya. Iblis yang merasuki David sangat kuat sehingga membuat kedua pendeta dan istrinya diserang oleh David karena kasihan dengan adiknya. Arnie memutuskan untuk membuat perjanjian dengan iblis itu. Dialah sekarang yang dirasuki oleh iblis itu. Suasana pun menjadi tenang, sementara Ed mengalami serangan jantung dan membuat dia harus dilarikan di rumah sakit. Dokter mengatakan kepada istri dan anaknya Ed kalau Ed mengalami serangan jantung dan harus dipasang ring di arterinya untuk mengalirkan darah ke jantungnya. Keluarganya pun sangat bersedih mendengar hal itu. Sementara itu, di kediaman keluarga Glatzel, Arnie merasa senang dan bahagia karena pagi itu dibangunkan oleh pacarnya bernama Gabby. Mereka berdua berencana untuk menikah dan membangun keluarga kecil di kota lain. Tapi Gabby menolak. Dia beralasan kalau keluarganya akan menahannya untuk pergi dari tempat ini. Dan lagi pula, dia baru saja mendapatkan pekerjaan di sini. Setelah itu, mereka mempersiapkan sebuah pesta kecil. Suasana pagi itu nampak bahagia. Arnie bermain dengan David dan Gabby menyiapkan makanan bersama ibunya. Gabby meminta Arnie untuk mengambilkan potongan daging yang berada di dapur. Namun, hal buruk malah terjadi kepada Arnie. Dia mengalami delusi. Di rumah sakit, Ed masih terbaring di ranjangnya. Lauren mengingat masa lalu mereka, di mana pada waktu itu Lauren bertemu dengan Ed di sebuah bioskop dan mereka memutuskan untuk menikah. Lalu Ed pun sadar. Dia mengatakan kepada Lauren akan terjadi sesuatu yang sangat buruk pada keluarga Glatzel karena iblis itu merasuki Arnie. Dia meminta Lauren untuk segera menelepon polisi. Di kediaman Glatzel, Arnie merasa kalau dia tidak baik-baik saja. Tatapannya pun kosong ke depan. Temannya yang bernama Bruno mengajak Arnie untuk berdansa. Arnie menolak. Bruno pun kembali mengajak Gabby untuk berdansa bersamanya. Namun Arnie mengalami delusi. Dia melihat Bruno ingin mencelakai Gabby. Semuanya nampak jahat di mata Arnie, dan tanpa sengaja Arnie menusuk temannya sendiri. Arnie pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Ed mencoba mengecek keadaan Arnie. Ada apa dengan dia? Apa dia benar-benar kesurupan? Dengan membaca beberapa ayat dari kitab Bible. Namun hal itu tidak berhasil. Sementara itu di pengadilan, pengacara Arnie mengatakan kalau Arnie membunuh Bruno dalam keadaan tidak sadar. Pak Hakim kaget mendengar pembelaan dari pengacara Arnie. Di luar ruangan pengadilan, pengacara Arnie mengatakan kepada Ed kalau temannya menginginkan Arnie dihukum mati. Hal itu membuat mereka harus memecahkan masalah itu sesegera mungkin. Di tempat keluarga Glatzel, karena insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie kepada Bruno, mereka memutuskan untuk pindah dari tempat itu. David kecil membawa barang masuk ke kamar barunya. Dia sangat senang karena dia bisa bermain di atas kasur karet yang di dalamnya diisi dengan air. Sampai dia merasa kalau dia sedang diawasi oleh seseorang dari dalam kasur tersebut. David mencoba mengecek kasur tersebut sampai akhirnya ada tangan yang mencoba menarik tangannya masuk ke dalam air. David merasa ketakutan hingga kedua kakaknya sampai dan mencoba menenangkan David.
Ed dan Loren yang tiba di lokasi mencoba mengecek ke bawah rumah. Loren menemukan sebuah patung yang berbentuk kepala kambing di bawah rumah itu. Loren memotret menyelidiki tentang temuannya. Dia mengatakan kalau benda ini digunakan oleh para pemuja setan dalam ritual mereka, dan David telah dikutuk oleh seseorang, dan kutukan itu diturunkan kepada kakaknya, yaitu Arnie, pada malam pengusiran setan tadi. Dan sementara itu, Ed meminta untuk menyebarkan foto yang ia temukan guna mencari petunjuk tentang patung itu. Mungkin sebagian orang pernah melihat patung itu, dan Par Gordon menyarankan untuk menemui seseorang yang mungkin tahu tentang hal ini. Orang itu bernama Pastor Kastner. Tapi saat ini dia telah pensiun menjadi pastor karena sebuah alasan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Di kediaman Pastor Kastner yang letaknya jauh dari kota, mereka bertanya kepada mantan pastor tersebut tentang gambar itu. Pastor itu menjawab kalau dia sama sekali belum pernah melihat ini, tapi dia pernah melihat yang serupa, dan mengajak mereka masuk ke ruang bawah tanah, yang mana di tempat tersebut banyak sekali benda ritual pemuja iblis dan setan. Alasan mantan pastor tersebut mengumpulkan benda ini untuk mempelajari murid-murid domba yang tersesat dan meminta mereka mencari petunjuk di sini. Sementara itu, di tempat Arnie yang saat ini sedang berada di tempat rehabilitas mengalami delusi. Melihat orang asing berbicara kepadanya, ia merasa ketakutan. Beberapa orang mencoba menolongnya. Keesokan paginya, Ed mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan kalau mereka pernah melihat sesuatu yang serupa pada foto yang mereka sebarkan. Dengan cepat, Ed menuju ke kantor polisi yang berada di kota Danvers, Amerika Serikat, dan menemui seorang polisi yang bernama Clay. Clay mengatakan tentang orang yang menghilang selama 4 bulan yang bernama Jessica. Dan ketika mereka menggeledah rumahnya, mereka menemukan sebuah patung yang sama persis seperti yang Ed dan Loren temukan. Ed berasumsi kalau Jessica mungkin dirasuki. Namun Clay mengatakan dia hanya menginginkan petunjuk yang nyata. Dan tujuan Clay membawa mereka ke sini adalah untuk memecahkan kasusnya, bukan sebaliknya. Ed dan Loren pun mau bekerja sama dengan polisi, asal polisi juga mau membantu mereka. Ed mengatakan kepada Clay kalau istrinya bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Namun sebelum itu, Clay menguji istrinya Ed dengan memilih sebuah pisau, yang mana salah satu dari ketiga pisau itu adalah yang asli, sementara duanya adalah yang palsu. Loren memilih pisau itu dengan benar. Lalu mereka pun berangkat ke tempat kejadian di sebuah hutan dekat kota Danvers, Amerika Serikat. Loren meniru gerakan Jessica, yang mana hal mengerikan terjadi di tempat itu. Jessica membunuh sahabatnya sendiri tanpa ia sadari. Jessica pun panik dan berlari tanpa arah. Ed yang melihat Loren yang sedang masuk ke alam bawah sadar mencoba mengejar Loren. Ed ingin menyadarkan istrinya sebelum hal buruk menimpanya. Sampai di sebuah jurang, Loren pun kembali ke dunianya sebelum ia jatuh ke jurang itu. Ed sangat bahagia melihat istrinya kembali, dan mereka pun berhasil menemukan mayat Jessica yang berada di sebuah danau. Clay berterima kasih kepada mereka berdua, dan dia pun berjanji akan menangani kasusnya Ed dan Loren. Pada malam harinya, Ed mendapatkan telepon dari Debbie kalau makhluk itu mengikuti Arnie dan selalu menyuruhnya untuk bunuh diri. Ed meminta Debbie untuk menemui seorang pastor yang bernama Newman. Pastor Newman memberikan Arnie sebuah air yang berfungsi untuk melindungi Arnie dari iblis yang mencoba mengganggunya. Di sisi lain, Ed dan Loren mencoba melihat mayat Jessica guna mencari informasi lebih lanjut. Loren memegang mayat Jessica dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Loren masuk ke sebuah lorong. Dia mendengar suara air dan kereta api, dan melihat seorang yang sedang melakukan ritual untuk membunuh Arnie. Loren mencoba menyelamatkan Arnie dengan menghalangi orang itu, dan terungkaplah wajah dari dalang di balik semua ini. Dia memuji Loren karena telah berhasil masuk ke tempatnya. Ed meminta Loren untuk segera kembali karena hubungan itu bekerja dengan dua arah.
yang membuat satu mayat yang bisa dikendalikan oleh seorang pengabdi setan itu dari jarak jauh. Sebelum mayat itu sampai ke tempat Loren, ia telah menyadarkan istrinya dan menyadari kalau sang pengabdi setan mengetahui siapa mereka. Malam harinya, anak tertua Ed memperlihatkan sebuah buku yang ia dapati di sebuah gereja. Buku itu ditulis dengan bahasa Latin. Ed mencoba membacanya dan mendapati isi dari buku itu adalah sebuah pengorbanan dan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia, dan cara menghentikannya adalah dengan menghancurkan altar sang penyembah iblis. Mereka meyakini wanita itu mengincar David dan Jessica. Saat sedang tidur, Ed bermimpi dia didatangi oleh seorang pengabdi setan dan mengatakan kepada Ed kalau dia sudah dekat dan jangan menyerah. Sosok itu pun menghilang. Ed melihat sebuah mayat yang hendak menyerang dirinya, yang ternyata itu adalah istrinya. Ed hampir saja membunuh istrinya sebelum akhirnya anak tertua mereka menghentikannya. Dia menyadari kalau sang pengabdi setan mengirimkan santet kepada mereka lewat sebuah bunga, yang di dalam bunga itu ada patung kepala kambing. Melihat hal itu, mereka bergegas untuk segera menemukan wanita itu. Loren meminta kepada Debbie untuk menemani Arnie dan menyuruh ia meminta bantuan kepada Pastor Newman. Dan Loren pergi ke tempatnya Pastor Kastner untuk bertanya perihal buku yang ditemukan anaknya. Di sisi lain, Ed yang mencoba mencari tahu di mana lokasi dari sang pemuja iblis mulai menyadari sesuatu, kalau lokasi itu berada di tempatnya Pastor Kastner. Dia menyadari kalau Loren sedang menuju ke sana, dan saat ini Loren sedang dalam bahaya. Dia bergegas menuju ke tempatnya Loren. Loren yang telah sampai di tempatnya Pastor Kastner mencoba bertanya perihal buku itu. Dia meminta pada Pastor Kastner menerangkan bahasa dari buku itu. Pastor Kastner mengatakannya dengan baik, di mana kutukan itu membutuhkan 3 orang korban supaya kutukannya sempurna, yang mana korban yang harus dipersembahkan adalah si anak, kekasih, dan si hamba Tuhan. Karena hal ini mewujudkan ciptaan Tuhan, suci, cinta, iman. Loren menyadari kalau suaminya adalah salah satu dari tumbal sang penyembah iblis. Pastor Kastner mengajak Loren untuk pergi kembali ke bawah tanah miliknya, sementara Ed masih bergegas menuju ke tempatnya Loren. Di bawah tanah itu, Pastor Kastner menjelaskan bagaimana dia menjadi hamba Tuhan atau sang pendeta. Dia memperlihatkan kepada Loren foto anak perempuannya, yang mana Pastor Kastner sangat menyayanginya dan memutuskan untuk membesarkannya di sini, karena pihak gereja tidak memperbolehkan mereka mempunyai anak. Tapi kesalahan yang dibuat oleh Pastor Kastner karena dia suka mempelajari sesuatu yang berbau supranatural. Hal itu dia lakukan untuk melindungi anak sematawayangnya agar tidak terjerat dalam lingkaran itu. Akan tetapi sang anak malah sangat tertarik untuk mempelajari dan memperjelaskannya. Sementara itu, di tempatnya Pastor Newman, dia berusaha membacakan ayat-ayat dari kitab Bible guna melindungi Arnie dari gangguan iblis yang hendak menyakitinya. Kembali ke tempat Loren nampak terkejut mendengar perkataan dari Pastor Kastner, karena sang penyembah iblis adalah putrinya. Dan di tempat ini ada banyak terowongan yang menghubungkannya. Pastor Kastner meminta Loren untuk mencari altar itu dan menghancurkannya. Lalu Loren menyadari kalau sang penyembah iblis berada di dekat mereka. Pastor Kastner meminta Loren untuk memasuki sebuah terowongan untuk menghindari kejaran dari anaknya. Pastor Kastner bertemu dengan anaknya dan mengatakan kalau dia telah gagal menjadi seorang ayah dan pendeta. Si anak tanpa ragu membunuh sang ayah. Dia mengetahui kalau Loren ada di sini. Loren kembali mendapatkan penglihatan kalau Pastor Kastner telah tewas dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia pun terus berlari menuju lorong itu, sampai akhirnya ia melihat altar dari sang penyembah iblis. Loren berencana menghancurkan altar itu dengan menggulingkannya. Namun sang penyembah iblis semakin dekat kepadanya. Loren saat ini sedang terdesak. Sang penyembah iblis terus mendekatinya, sampai akhirnya dia hampir saja ditusuk oleh sang penyembah iblis. Sang penyembah iblis ingin menusukkan pisau ke arah Loren. Untunglah Loren memukul sang penyembah iblis dengan menggunakan batu yang ada di situ, sehingga ia bisa kabur dari ancaman sang penyembah iblis.
telah berhasil masuk ke dalam. Dia melihat istrinya dari kejauhan, tapi itu bukanlah istrinya. Itu si nenek sihir yang menyamar menjadi istrinya dan menutup penglihatan Ed. Lalu si nenek sihir kembali ke altarnya untuk menyelesaikan ritualnya. Arnie yang berada di tempat lain kembali dirasuki oleh iblis itu. Father Newman terus membacakan ayat-ayat dari Bible karena dia menyadari iblis telah merasuki tubuh Arnie. Suasana pun semakin tidak terkendali. Begitu juga dengan Ed yang saat ini telah dibutakan. Arnie pun berusaha melepaskan rantai yang telah mengikatnya. Dia berencana untuk bunuh diri. Father Newman terus mengarahkan simbol salib yang ada di tangannya untuk menekan iblis itu dalam tubuh Arnie agar segera keluar. Gabby nampak takut melihat Arnie yang telah memegang sebuah potongan kaca. Dia berusaha menyadarkan Arnie agar tidak melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Ed yang telah dirasuki oleh iblis itu tak dapat mengendalikan dirinya. Dia hampir saja membunuh Lauren, istri kesayangannya. Sampai akhirnya Lauren menyadarkan suaminya dengan memperlihatkan ingatan masa lalu mereka. Ed pun akhirnya sadar. Dia langsung menghancurkan altar sang penyembah iblis dengan palu yang ada di tangannya. Begitupun dengan Arnie yang akhirnya sadar. Sang penyembah iblis yang marah kepada mereka berdua karena telah mengacaukan ritualnya, mengarahkan pisau ke arah mereka. Namun sang iblis yang marah kepadanya membunuh dia karena tidak bisa memberikan tumbal kepadanya pada malam itu. Sang penyembah iblis pun mati di tangan tuannya. Ed dan Lauren bisa keluar dari tempat itu. Polisi pun akhirnya tiba di lokasi dan mengepung rumah si penyembah iblis. Keesokan paginya, Ed meletakkan patung kepala iblis di ruang bawah tanah rumah mereka. Ed berharap kejadian sama tidak menimpa keluarga mereka dan juga orang lain. Sementara itu, di pengadilan, Arnie tetap bersalah karena telah membunuh temannya Bruno. Dia divonis 5 tahun penjara dan dia menikahi Gabby di dalam penjara. Lalu film pun selesai. The Conjuring 3 menurutku film itu sangat bagus dan juga keren. Sepanjang perjalanan saya menonton film ini ya tegang juga sih. Tapi kalau dibanding dengan yang sebelumnya yaitu The Conjuring 2, mungkin lebih serem ya The Conjuring 2 sih menurut aku. Bagian yang aku suka dari film ini bagian ketika Lauren masuk ke alam lain, kayak ke masa lalu gitu. Menurutku enak sekali ya kalau punya kekuatan kayak gitu. Jadi kalau ada kasus pembunuhan ya tinggal masuk aja ke masa lalu. Dan itu bukan pertama sekalinya Lauren memasuki kayak mode masa lalu gitu. Di Conjuring 2 yang palak-palak itu juga masuki mode ke masa lalu gitu. Tapi kalau udah Conjuring 1 dan Nun nih, gue belum nontonnya sih. Tapi mungkin sama aja sih kayak gitu. Tapi yang salut dari film luar itu lebih ke real, maksudnya ya penampakannya itu ke adegan-adegan pembunuhan itu kayak dilakukan oleh sesuatu yang kerasukan gitu, bukan iblis yang membunuh manusia atau hantu apa gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, terkadang didikan orang tua itu tidak mengarahkan anaknya ke hal-hal yang baik, dan malah justru sebaliknya. Seperti anaknya mantan pendeta Karstner. Dia malah terjerumus ke dalam lingkaran setan. Dan kata orang film ini berasal dari kisah nyata. Tapi terlepas dari itu ya kita nggak tahu. Hanya penulis film aja sih yang tahu beneran dari kisah nyata atau bukan. Oke, sekian dulu review film kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Nantikan film selanjutnya di channel YouTube-nya Castello Film. Anjay.